Halo teman-teman YouTube dan subscriber dimanapun berada. Selamat datang kembali di Sandiasa Channel yang mengupload tutorial perbaikan sepeda motor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana mengganti komponen yang rusak pada kop Yamaha Mio Karbu. Nah, di sini sangat terlihat dengan jelas kolahar pada nokennya sudah hancur, dan untuk menggantinya dilepas terlebih dahulu penahan noken dan juga pentemblarnya. Di sini menggunakan kunci L. Oke, setelah penahannya terlepas, lanjut keluarkan kedua pentemblarnya. Karena di sini sangat keras, berbeda dengan Honda, saya akan menereknya menggunakan gear bekas dan baut 12 panjang. Murnya dipasang terlebih dahulu sampai mentok. Setelah mentok, lanjut dipasang pada pentemblarnya. Bautnya diulirkan terlebih dahulu sekiranya cukup, kemudian barulah murnya dikencangkan sampai mentok dengan gearnya. Lalu lanjut kencangkan murnya menggunakan kunci agar pentemblarnya dapat tertarik keluar oleh bautnya. Terus ulirkan murnya sampai temblarnya dapat terlepas dari pennya. Dan untuk dapat mengetahui temblarnya sudah terlepas atau belum dari pennya, dibuka dulu tutup klepnya. Karena temblarnya belum terlepas, lanjut ulirkan kembali murnya. Ya, temblarnya sudah terlepas. Lanjut lepaskan treknya dan lakukan hal yang sama pada pentemblar yang satunya. Oke, setelah kedua temblarnya terlepas, lanjut lepaskan nokennya dengan cara yang sama seperti melepas pentemblarnya. Nah, setelah noken asnya terlepas, lanjut lepaskan treknya dan kedua temblar atau pelatuk klepnya dikeluarkan. Wah, di sini terlihat temblarnya sangat aus. Kedua-duanya sudah sangat aus, jadi perlu diganti. Dan begitupun juga dengan noken asnya sudah sangat aus, juga perlu diganti. Selanjutnya dicek kolahar noken bagian dalamnya. Di sini juga kolaharnya seret, jadi perlu diganti juga. Dan untuk dapat melepasnya, di sini saya menggunakan baut 14 panjang dan diterek kembali menggunakan gear bekas, namun dimasukkannya dari selah-selah lubang yang ada pada gearnya, bukan dari baut gearnya, karena di sini menggunakan baut 14, jadi lubang bautnya tidak cukup. Nah, setelah murnya dirapatkan dengan gearnya, lanjut pasang ganjelan obeng pada kepala baut 14-nya yang tadi dimasukkan ke kolahar noken yang bagian dalam. Kemudian teruskan dengan mengencangkan murnya menggunakan kunci sampai kolahar noken bagian dalamnya dapat terlepas. Wah,
karena di sini lumayan keras, jadi perlu sabar sedikit. Pelan-pelan saja pasti akan terlepas. Nah, karena bautnya ikut muter, jadi saya tahan saja menggunakan tang. Lanjut kembali, ulirkan murnya sampai kolahar nokennya dapat terlepas. Ya, sudah licin ya. Oke, sudah terlepas. Lanjut keluarkan kolaharnya, nyangkut. Ya, ini dia kolaharnya. Dan diganti saja. Selanjutnya tes di bagian klepnya apakah ada kebocoran atau tidak. Masukkan bensin. Nah, di bagian klep buangnya kering, tidak bocor. Kemudian pada klep minyaknya, ya, pada klep minyaknya juga kering. Jadi di sini tidak perlu melakukan skir klep. Cukup hanya dengan mengganti seal klepnya saja. Dan untuk dapat mengganti seal klepnya, kancingan klepnya dilepas terlebih dahulu menggunakan kunci busi, kemudian dipukul. Nah, kancingannya sudah terlepas. Lanjut keluarkan pirnya dan lakukan hal yang sama pada klep yang satunya. Lalu keluarkan klepnya dan lepaskan kedua seal klepnya menggunakan tang dengan cara dijepit sambil memutar dan ditarik. Dan setelah keduanya terlepas, lanjut pasang seal yang baru. Lanjut dipasang kembali klepnya. Dan setelah kedua klepnya terpasang dengan rapat, lanjut ditahan menggunakan kunci shock. Lengkapi pir dan kancingannya kembali. Kemudian tekan menggunakan kunci busi yang telah dipasangi dengan karet ban. Tekan yang keras. Ya. Oke, kancingannya sudah mengunci. Lanjut lakukan hal yang sama pada klep yang satunya. Pasang ganjalannya. Lengkapi kembali pir dan juga kancingannya. Kemudian tekan menggunakan kunci busi yang telah dipasangi karet ban tadi sampai kancingannya mengunci. Nah, selanjutnya pasang kolahar noken bagian dalamnya. Caranya sama seperti memasang kolahar pada roda. Kemudian pasang nokennya. Namun sebelum dipasang, sebaiknya dikasih pelumas sedikit. Dan saat memasang nokennya, usahakan pada posisi top atau pada posisi kedua klep bebas. Nah, caranya taruh saja coakan yang ada pada nokennya mengarah ke bawah. Langkah berikutnya, pasang kedua temlar atau pelatuk klep yang baru.
luruskan posisinya dengan pennya. Setelah sejajar lurus, pukul sampai mentok. Dan lakukan juga hal yang sama pada tumbler atau peletuk klep yang satunya. Dipukul sedikit saja dulu. Kalau pen tumblernya sudah masuk sedikit pada tumblernya, barulah dipukul yang keras sampai mentok. Selanjutnya, pasang penahan noken dan juga pen tumblernya, lengkapi dengan baut L-nya dan sekalian dikencangkan. Nah, setelah coakan yang ada pada nokennya berada di belakang dan lurus dengan gentilan segitiga yang ada pada kepala kopnya, lanjut pasang baut setelan klepnya dan sekalian disetel. Bautnya dikencangkan dulu dengan tangan sampai mentok. Setelah bautnya mentok, barulah murnya dikencangkan sampai mentok dengan tumblernya. Kemudian murnya ditahan menggunakan kunci ring 9 dan bautnya dikendurkan 1/8 putaran. Setelah itu tahan bautnya dan murnya yang dikencangkan sedikit saja dulu. Lanjut dites sekiranya cukup atau pas. Tahan kembali bautnya dan murnya dikunci maksimal agar setelannya tidak berubah. Langkah berikutnya, lakukan hal yang sama pada setelan klep yang satunya. Nah, demikianlah konten saya kali ini. Semoga dapat berguna buat teman-teman. Sampai jumpa kembali di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.